Oke teman-teman ya, jadi eh, ini saya dalam proses pembuatan plat deker teman-teman ya, atau jembatan lah. Yang nggak tahu plat deker itu jembatan. Oke, untuk modelnya sendiri, model dari anyamannya atau strukturnya seperti ini teman-teman. Model kromo ya. Ya, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah tahu ya cara pembuatannya model anyaman kromo seperti ini teman-teman ya. Ini sedikit menghemat kebutuhan besinya teman-teman ya, karena ini dibuat apa ya namanya ya, kromo itu. Jadi ini model seperti ini menghemat kebutuhan besi atau ya, tapi tidak mengurangi kekuatan dari platnya itu sendiri teman-teman ya. Oke, ini prosesnya teman-teman. Saya buat videonya lebih cepat teman-teman ya, karena ini pekerjaan hampir 1 hari ya teman-teman. Untuk panjang dari jembatannya ini anyamannya ini 6 meter teman-teman ya, dengan lebar 1,5 meter. Jadi ini plat deker di depan rumah teman-teman ya, karena jalannya itu agak sempit sehingga dibuat lebar supaya nanti ketika mobil truk yang memuat material itu bisa masuk teman-teman ya. Prosesnya pertama kita anyam ya, untuk dimensi apa ya, jarak antara besi itu teman-teman ini 15 kali 15 cm teman-teman ya. Cuman karena ini model kromo teman-teman, jadi untuk lapisan paling bawah, karena ini 2 lapis ya, lapisan bawah itu pertama kita anyam dengan dimensi jarak antara besi itu 30 kali 30 teman-teman ya. Nah, karena nanti untuk lapisan atas kita buat jarak 15 kali 15 untuk bagian sisi pinggirnya, dan sisi tengahnya itu kita tekuk sebagai kromonya teman-teman ya, di bagian lapangannya. Untuk bagian tumpuannya itu atau bagian pinggir untuk sisi atasnya itu terbentuk dimensi 15 kali 15, sementara yang di tengahnya untuk sisi bagian atas itu terbentuk dimensi 15/10. Sementara untuk bagian bawah, yang di bawah yang di pinggir, untuk sisi bagian pinggir itu bagian bawahnya terbentuk anyaman besi dengan dimensi jarak antara besi 30 kali 30. Sementara yang bagian tengah terbentuk dimensi jarak antara besi 15 kali 15 ya. Seperti itu ya kira-kira. Mudah-mudahan dimengerti ya teman-teman ya. Kalau yang sudah terbiasa pasti ngerti lah prosesnya atau anyaman atau struktur pembesian seperti ini teman-teman ya. Ini menghemat kebutuhan besinya itu sekitar 25% ya teman-teman ya. Kalau nggak pakai sistem seperti ini, mungkin ketika ini kemarin panjang 6 meter dengan lebar 1,5 meter menghabiskan besi berapa ya, 18 batang teman-teman ya, 18 batang ya. Seandainya tidak menggunakan sistem seperti ini, dianyam langsung lurus-lurus dengan jarak 15 dengan dimensi jarak antara besi 15 kali 15, mungkin akan menghabiskan besi 24 batang teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi keuntungan dari ini tanpa mengurangi kekuatan dari platnya itu sendiri nanti teman-teman ya. Ya, karena ini apa ya, ya ini sesuai perhitungan
tentang atau menerapkan fungsi tumpuan dan lapangan teman-teman ya, mungkin ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Ya, saya mengerjakan 2 orang teman-teman. Ya, beberapa saat dibantu oleh tetangga teman-teman, atau ya tetangga itu teman ya. Saya cuma kerja 2 orang ini sebenarnya. Oke, jadi untuk ketebalan dari cornya nanti teman-teman, atau platnya itu saya rencanakan di ketebalan 14 cm teman-teman ya. Ya, ini sudah cukup kuat ya. Untuk lebar dari apa ya, salurannya air itu sekitar 50 sekitar 60 cm teman-teman ya. Ya, dan ini sudah ya, ini sudah jadi teman-teman, ini sudah siap cor ya teman-teman ya. Ya, ini sudah kesekian kalinya ya teman-teman saya membuat plat deker semacam ini, dan hasilnya pun ya bukan lagi memuaskan, tapi apa ya, benar-benar sesuai harapan teman-teman ya. Jadi kekuatannya pun bisa diuji teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye bye.